pun bang jago. Notaris yang ditandatangani tanggal 10 September tahun 2001. Coba. Nah, kira-kira gimana? Ini ya. Ini dia. Sana. Oke, sudah sini lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kawan-kawan sekalian, kita atau kami DPP Partai Demokrat, produk dari Kongres luar biasa yang baru saja berlangsung pada 5 Maret sampai menjelang 6 Maret 2021, ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman semua. Yang pertama, saya ingin membuka dengan beberapa poin. Izinkan saya berdiri karena saya kurang tinggi supaya terlihat oleh kawan-kawan semua. Yang pertama adalah sisi historisnya. Kenapa Kongres luar biasa ini terjadi? Nanti akan ada testimoni dan penjelasan faktual dari ketua-ketua DPC Partai Demokrat atas hal-hal yang saya sampaikan. Pertama adalah pada Kongres Partai Demokrat yang ke-4 di Surabaya, di mana SBY maju lagi sebagai calon ketua umum, dan saya adalah salah satu aktor, sebagaimana hari ini orang menjadikan saya dengan judul aktor. Karena pada Kongres Surabaya dipersiapkan, Marzuki Ali juga maju sebagai calon ketua umum yang secara de facto mendapatkan dukungan luar biasa dari kader-kader Partai Demokrat di DPD dan daerah dan cabang. Kenapa? Karena Pak Marzuki Ali adalah pemenang kedua Kongres tahun 2010 di Bandung yang memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umumnya. Kenapa saya harus berjuang menghantar SBY untuk periode kedua sebagai ketua umum? Sesungguhnya ini adalah satu kesalahan fatal saya, dan saya harus bertanggungjawabkan di hadapan semua kawan-kawan dan kader, dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling mengerikan. Mungkin azab yang akan datang ke saya nanti. Karena di depan kami dan di depan forum, Pak SBY sudah menyatakan pada 2013 saya hanya akan menghantar menjadi ketua umum sampai Kongres 2015. Dalam arti kata, melanjutkan kepemimpinan Ketua Umum Anas Urbaningrum yang masih tersisa. Pikiran kami waktu itu,
2015, jika kemarin Pak SBY menjadi presiden, kemudian sebagai ketua umum, belum full waktunya untuk memimpin partai, maka 2015 beliau tidak lagi jadi presiden. Kami berkeyakinan akan bekerja sepenuhnya untuk memimpin kami agar partai ini naik lebih lagi dari capaian 2009 yang menghantar hampir 148 ya, 148 kader atau kursi di parlemen. Kegembiraan tidak berlangsung lama. Ketika pasca kongres ada perubahan atas struktur organisasi di luar kongres, yaitu dibentuknya BPOKK, digugat oleh kader-kader yang kemudian diperbaiki pada Munas Partai Demokrat di NTB. Lantas kenapa saya harus menyesal? Adalah ketika kemudian saya ketahui bahwa PO01 dibuat oleh Pak SBY yang menurut saya sangat tidak pas, baik dari sisi hukum. Maksud saya sisi hukum adalah ketika partai menerbitkan satu PO yang tidak selayaknya untuk diterbitkan, yaitu PO yang mewajibkan fraksi tingkat 1 provinsi, fraksi tingkat 2 kabupaten kota menyetor setiap bulan ke DPP Partai Demokrat. Menurut pikiran saya, secara hukum ini tidak baik, namun secara moral, etika dalam berpolitik jauh lebih tidak baik lagi. Atau bisa dikatakan ini adalah buruk sekali dalam mengelola kader-kader yang berada di bawah. Mestinya seorang pemimpin itu harus menguatkan kawan-kawan yang berada di front guard agar mereka bekerja full power mendekati rakyat atau konstituen. Setoran-setoran itulah, setiap bulan itulah, tapi ada dampak positif bagi kader-kader di daerah. Dari sisi agama yang saya pandang, yang saya pahami, bahwa umur kita dapat dipanjangkan kalau kita rajin bersedekah. Mereka setiap bulan bersedekah ke DPP seluruh Indonesia. Nah, kalau yang disedekah itu umurnya pendek, saya nggak tahu. Saya belum dapat rumusannya. Tapi orang yang rajin bersedekah akan diberikan umur yang panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul gitu, Indah? Ini kalau saya salah tolong koreksi. Kemudian lanjut Kongres 2020. Datang lagi kebijakan-kebijakan yang nanti ada ahlinya, Pak Joni Allen sebetulnya akan menjelaskan, tapi dari sisi hukum nanti Bang Rasman juga akan menjelaskan. Ada pasal-pasal yang terkait dengan otoritas wewenang DPC dan DPD, di mana hasil muscap, kalau nggak salah di pasal 85 ADART, menyebutkan DPC bersidang untuk mencari 3 calon, dapat 3 calon diusulkan ke DPP untuk ditetapkan sebagai salah satu diantaranya menjadi ketua. Pasal 83 terkait dengan DPD tentang hal yang sama. Kemudian di ADART tersebut juga menjelaskan, terlihat nanti dijelaskan oleh Bang Rasman, betapa
pentingnya atau maha pentingnya posisi Ketua Majelis Tinggi. Majelis Tinggi bukan dipilih oleh Kongres, tapi perannya begitu sentralistik. Contoh, jika ada Kongres luar biasa, maka harus minta persetujuan kepada Ketua Majelis Tinggi atau harus atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Keresahan kader-kader yang di bawah yang wajib setor dalam bentuk sedekah tanda kutip tadi mau disalurkan kemana? Mau disalurkan kemana? Tidak ada saluran. Mau melapor ke sini, Ketua Majelis Tinggi adalah Bapak. Mau melapor ke sana, Wakil Ketua Majelis Tinggi adalah anak yang juga Ketua Umum. Mau melapor ke Waketum adalah adik dari Ketum. Mau bicara ke parlemen, Ketua fraksinya orang yang sama yaitu Waketum. Buntu jalan mereka. Anak dari Majelis Tinggi. Ketum dan Waketum serta Ketua fraksi adalah anak dari Ketua Majelis Tinggi. Keluhan-keluhan ini, saudara-saudara sekalian, berdatangan secara bergelombang. Kemudian pada 1 Februari 2021, apa yang menjadi diskusi kecil-kecil orang kawan-kawan ini meledak menjadi konferensi pers yang disebut dagelan kudeta, pengambil alihan kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin pastikan bahwa Bapak Muldoko sampai dengan tanggal 5 Maret sore baru menyatakan kesediaannya menjadi calon Ketua Umum. Dan itu pun dalam kekagetan. Saya bicara dengan beliau masih di Jakarta pada sore itu menjalankan tugas negara sebagaimana mestinya. Beliau tidak pernah datang ke kami untuk bertemu, kecuali saya undang pada tanggal berapa hari, kalau tidak salah 1 minggu sebelum konferensi pers 1 Februari itu, atas permintaan saya untuk bertemu dengan kawan-kawan yang mengharapkan bantuan bencana di Kalimantan Selatan, mengharapkan kemana jalurnya dapat meminta bantuan agar pemerintah lebih agresif menjalankan bantuan melalui peran seorang kader di sana. Tapi Tuhan bicara lain. Beberapa hari menjelang pertemuan saya dengan Pak Muldoko yang disebutkan di hotel Aston itu, Ihwan Datu Adam meninggal dunia. Pasca 1 Februari makin berkumpullah kawan-kawan bahwa kami melihat ini sebagai tanda-tanda alam. Kongres luar biasa bisa saja dijalankan. Nanti dijelaskan oleh Bang Joni Allen nomenklatur mana yang dipakai. Yang jelas hari ini Kongres Partai Demokrat, Kongres luar biasa Partai Demokrat telah mendemisionerkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono melalui rantus ketiga melalui rantus yang dibacakan dan ditandatangani. Kawan-kawan DPC paham? Paham? Kawan-kawan DPC waktu itu ikut kan? Bagaimana rantus ditandatangani. Jadi itulah kawan-kawan sekalian yang membuat saya harus berkontemplasi kalau dilanjutkan setoran-setoran itu, kalau dilanjutkan mahar-mahar
calon-calon kepala daerah yang sangat memberatkan bagi kader, dan sayangnya feedback tidak ada ke daerah untuk dikembangkan menjadi dana kampanye mereka. Dan setoran mereka yang demikian setiap bulan itu, serta mahar-mahar pilkada yang terkumpul, tidak dipertanggungjawabkan pada Kongres 2020. Tidak ada juga pembahasan terkait dengan bagaimana tata beracara Kongres. Itu yang menjadi latar belakang tertutupnya semua jalur. Maka inilah jalan terbaik, yaitu Kongres luar biasa. Saya kira itu dari saya. Sebagai penghantar berupa historisnya, kronologisnya, kenapa kami melakukan ini. Soal bagaimana nanti ke depannya, masalah hukum, masalah lain-lain, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada ahlinya. Yang jelas, kami berharap Partai Demokrat pasca Kongres luar biasa ini kembali menjadi partai yang disenangi oleh rakyat, menjadi rumah besar bagi semua orang, menjadi partai yang terbuka, modern, akuntabel, santun, cerdas, dan tangkas. Tidak boleh hipokrit, berucap lain kemudian berbuat lain. Demikian sebagai pembukaan dari saya. Nanti akan ditambahkan oleh Bang Rahmat dulu. Silakan Bang Rahmat. Terima kasih Bang Darwizal. Rekan-rekan media, kalau kita lihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020, itu anggaran dasarnya dilahirkan, dikarang, dibuat di luar Kongres. Dan ini bertentangan dengan undang-undang partai politik, bertentangan dengan fatsun partai politik, bahwa anggaran dasar itu harus persetujuan anggota di rapat anggota tertinggi. Nah, ini bertentangan. Ya, sebetulnya ketua-ketua DPC peserta Kongres bisa saja menuntut ya anggaran dasar 2020 itu anggaran dasar abal-abal, ya, karena tanpa persetujuan anggota. Lalu anggaran dasar 2020 itu adalah anggaran dasar abal-abal, demokratis abal-abal. Kenapa demokratis abal-abal? Karena katanya demokratis, tetapi hak-hak suara ketua DPC dan DPD dirampas oleh Majelis Tinggi melalui personifikasi Majelis Tinggi. Majelis Tinggi hanya memiliki 9 suara, sementara DPD memiliki 64 suara, DPC memiliki 514 suara. Tetapi suara DPD dan DPC yang mayoritas itu harus tunduk kepada Majelis Tinggi yang hanya memiliki 9 suara. Ini tentu sangat mencederai pembangunan demokrasi di Indonesia. Inilah contoh bagaimana oligarki politik memasung kebebasan ekspresi dari teman-teman DPC dan DPD. Dan inilah yang menjadi rintihan teman-teman di daerah, kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Ditambah dengan setoran-setoran tadi, bahkan dalam pilkada, kader-kader terbaik Partai Demokrat yang berdarah-darah di daerah itu tidak bisa menjadi calon kepala daerah baik di provinsi, kabupaten, kota, karena maharnya kalah nilainya dengan kader di luar, bukan kader, dengan calon kepala daerah yang lain. Atau ketua DPC-nya tidak mau mengeluarkan rekomendasi
kepada calon kepala daerah yang dari luar bukan kader partai, lalu ketua DPC itu kena PLT. Dan kalau rekan-rekan media melihat sipol KPU, berapa banyak ketua DPC dan ketua DPD yang di PLT menjelang pilkada tahun 2020 yang lalu. Jadi kesewenang-wenangan terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat. Katanya demokratis, tetapi prakteknya adalah keluargais otoritarian. Inilah yang menjadi bisul utama di dalam tubuh Partai Demokrat. Ditambah lagi penggunaan uang di dalam Partai Demokrat itu tidak jelas laporan pertanggungjawabannya yang mungkin jumlahnya miliaran, bahkan ratusan miliar yang diperoleh dari daerah-daerah. Yang semestinya laporan pertanggungjawaban itu harus disampaikan di dalam Kongres. Dan ini tidak dilakukan. Jadi rekan-rekan media, persoalan KLB di Deli Serdang bukan hanya persoalan pemilihan ketua umum. Tapi persoalan mendasar adalah mengembalikan Demokrat ke asalnya, yaitu kebebasan berdemokrasi, memperjuangkan memperjuangkan tumbuhnya demokrasi yang betul-betul kita inginkan di Indonesia. Karena cita-cita para pendiri Partai Demokrat dulu adalah bagaimana demokrasi di Indonesia ini bisa tumbuh dengan demokrasi yang terbuka dan transparan. Dan itu sekarang tidak kita temukan di dalam Partai Demokrat. Gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar utama. Nah, ketika teman-teman di daerah menginginkan KLB, tentu tidak berani hanya satu-satu. Mereka harus berkumpul dan harus ada motor penggerak yang dipelopori oleh Bang Darmizal, Bang Joni Allen, dan rekan-rekan senior yang lain. Sehingga lahirlah KLB di Deli Serdang. Apa tujuan KLB di Deli Serdang? Meruntuhkan rejim otoritarian, menghancurkan kesewenang-wenangan yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat, mengembalikan marwah dasar kebebasan berdemokrasi di dalam Partai Demokrat. Ini tujuan utama KLB di Deli Serdang. Karena itu di KLB Deli Serdang kita melahirkan 12 keputusan yang menghapuskan semua mahar-mahar politik, yang menghapuskan semua kewajiban DPC, DPD menyetor ke pusat, yang menghapuskan semua syarat-syarat yang memberatkan sehingga kader-kader Demokrat di daerah bisa langsung mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan calon legislatif di daerah. Mengembalikan yang dipecat. Dan mengembalikan semua yang dipecat oleh rejim AHY dan SBY. Rekan-rekan media, kesewenang-wenangan rejim AHY dan SBY dapat kita saksikan hari ini. Berapa banyak teman-teman yang di belakang ini yang dipecat, lebih dari 150 yang dipecat, itu adalah yang hadir mengekspresikan kebebasan demokrasinya di KLB Deli Serdang. Pemecatan yang melanggar ADART. Mau dilihat ADART 20 juga dilanggar, ADART 2005 juga dilanggar. Kenapa? Karena mekanisme pemecatan kader adalah dengan cara pemanggilan, pembelaan, kemudian lewat Mahkamah Partai. Setelah mendengarkan Mahkamah Partai, lalu Mahkamah Partai memberikan rekomendasi kepada DPP, baru DPP bisa mengeluarkan SK pemecatan. Dan itu semua dilanggar oleh AHY. Jadi rekan-rekan media, tagline AHY dan Pak SBY yang mengatakan mengembalikan demokrasi, menyelamatkan Demokrat, itu tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Kontraproduktif. Karena itu tagline kami adalah Demokrat bersama Barisan Rakyat melawan Demokrat keluargais Cikeas. Memang ada rekan-rekan kami di Partai Demokrat yang mendukung rejim AHY dan Pak SBY. Tetapi itu hanya segelintir. Yakin dan percayalah, jutaan pendukung kader Demokrat di seluruh Indonesia
berada di barisan kami, barisan pembela kebenaran, pembela demokrasi, pembela Partai Demokrat yang asli. Dan mereka tidak berani bicara. Kalaulah dikatakan oleh AHY bahwa tidak ada ketua DPC yang hadir di Deli Serdang, lalu kenapa hari ini ratusan ketua DPC di PLT diberhentikan dan dipecat? Ini adalah bukti bahwa yang dipecat itu adalah yang mendukung lahirnya KLB. Jadi rekan-rekan media, sekali lagi kita ingin menyampaikan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia, pemberitaan yang seimbang demi tegaknya demokrasi, demi berdirinya kembali demokrasi yang kita inginkan di Indonesia. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, anggaran dasar 2020 adalah anggaran dasar abal-abal. Karena itu di KLB Deli Serdang, sebelum KLB dilaksanakan, seluruh peserta kongres di Deli Serdang menginginkan anggaran dasar 2020 dihancurkan, dimatikan, tidak berlaku lagi, dan sepakat secara keseluruhan kembali ke anggaran dasar 2005. Sehingga kongres kita di Deli Serdang itu mengikuti tata cara sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar kita tahun 2005. Jadi ini alasan mendasar teman-teman media. Lalu di mana perannya Pak Muldoko? Pak Muldoko kita ajak untuk masuk ke Partai Demokrat oleh para pendiri, sama halnya ketika para pendiri dahulu mengajak Pak SBY untuk masuk ke dalam Partai Demokrat. Pak SBY bukan pendiri Partai Demokrat, karena Partai Demokrat didirikan tahun 2001, yang aktanya tadi teman-teman media sempat foto, tidak ada nama Pak SBY di dalam akta itu. Pak SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat tahun 2003. Nah, diajak oleh para pendiri untuk masuk ke dalam Partai Demokrat untuk membesarkan Partai Demokrat. Orang luar yang masuk ke dalam partai. Lalu saat ini Pak Muldoko juga masuk ke dalam Partai Demokrat atas permohonan desakan dari para pendiri dan para senior di partai. Kenapa meminta Pak Muldoko? Karena penyakit kanker di dalam tubuh Demokrat sudah mencapai stadium 5. Bisulnya sudah bengkak, membusuk dan belum meletus. Sehingga kita butuh tokoh bangsa yang punya integritas tinggi, yang memiliki karir yang bagus, yang memiliki kemampuan yang mumpuni, yang track record kinerjanya terukur dan jelas. Dan itu adalah sosoknya Pak Muldoko. Jadi para pendiri, para senior tidak melihat Pak Muldoko karena KSP atau tidak. Sama halnya ketika para pendiri dulu melihat Pak SBY ketika menjabat sebagai Menko Polkam. Nah inilah dasarnya teman-teman media. Persoalan Pak Muldoko masuk ketika KLB, ini adalah persoalan kongres. Kongres yang normal, kongres yang luar biasa, sama-sama kongres. Itu adalah lembaga forum tertinggi dari anggota Partai Demokrat. Kenapa luar biasa? Karena kepemimpinan rejim Pak SBY sebagai majelis tinggi dan AHY sebagai ketua umum sudah merupakan penyakit kanker stadium 5. Kesewenang-wenangan yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat. Sehingga harus diganti, kalau tidak maka perolehan elektabilitas Partai Demokrat di 2024 akan terjun bebas barangkali di bawah 5%. Kenapa kita memperkirakan demikian? Karena ketika Pak SBY presiden di bawah pimpinan Pak Hadi Utomo, ketua umum, perolehan suara Partai Demokrat adalah 21%. Ketika Partai Demokrat dikudeta merangkak oleh Pak SBY yang jadi presiden waktu itu melakukan kudeta merangkak kepada Ketua Umum Subhaningrum, lalu dipimpin oleh Pak SBY tahun 2015 sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Perolehan suara Partai Demokrat
turun menjadi 12%. 10%. Lalu ketika Partai Demokrat masih dipimpin oleh Pak SBY dan AHY sebagai kogasma yang menjadi pucuk kemenangan untuk memenangkan Partai Demokrat, faktanya perolehan suara partai hanya 7% sekian. Jadi turun, teman-teman. Nah, jika penyakit kanker stadium 5 dan bisul ini terus dibiarkan, maka kemungkinan di 2024 perolehan suara Partai Demokrat akan berada di bawah 5%. Inilah yang dikhawatirkan oleh para pendiri, oleh para senior yang ada di dalam partai. Karena itu kita mengundang Pak Muldoko, menginginkan Pak Muldoko untuk memperbaiki situasi ini sehingga kondisi internal Partai Demokrat kembali baik. Jadi tidak ada urusan yang mengatakan negara terlibat. Tidak ada urusan yang mengatakan Pak Jokowi terlibat. Tidak ada urusan yang mengatakan pihak-pihak internal pemerintah terlibat. Itu adalah karangan bebas, karangan yang tidak berdasar, argumentasi-argumentasi keliru, argumentasi-argumentasi yang menyesatkan. Kenapa kita katakan demikian? Karena tujuan utama para pendiri adalah bagaimana Partai Demokrat ini kembali baik. Dan untuk baik dibutuhkan tokoh-tokoh yang memiliki jaringan yang kuat, yang memiliki kapabilitas, kemampuan, dan integritas yang baik. Dan itu ada pada sosok Pak Muldoko. Jadi alasan-alasan penyakit kanker stadium 5 inilah yang disampaikan oleh para pendiri kepada Pak Muldoko. Sehingga para pendiri, para senior mengatakan, Pak, jika Bapak ingin membenahi demokrasi di Indonesia, jika Bapak sayang dengan jutaan kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, jika Bapak sayang dengan masa depan Indonesia, maka lakukanlah jihad politik, maka lakukanlah jihad demokrasi dengan bersedia memimpin Partai Demokrat. Itu yang disampaikan. Pak Muldoko belum mau, teman-teman media. Tetapi kemudian muncul pemberitaan dari Pak SBY yang mengatakan menyesal melihat Pak Muldoko. Muncul tekanan-tekanan kepada Pak Muldoko. Sehingga para senior partai kembali mendekati Pak Muldoko. Pak, Bapak harus tantang ancaman-ancaman ini. Bapak harus buktikan ancaman-ancaman ini. Bapak harus wujudkan tekanan-tekanan ini menjadi kenyataan. Inilah latar belakangnya, teman-teman sekalian. Masuknya Pak Muldoko ke dalam Partai Demokrat sama halnya ketika Pak SBY masuk ke dalam Partai Demokrat. Sama-sama bukan kader partai. Berapa banyak bupati, wali kota, gubernur di seluruh Indonesia ketika sudah jadi gubernur, ketika sudah jadi bupati, ketika sudah jadi wali kota, masuk menjadi ketua di dalam Partai Demokrat. Dan mereka sebelumnya bukan kader Partai Demokrat. Dan itu kami tahu persis ketika kami menjabat wakil direktur eksekutif di dalam Partai Demokrat. Jadi banyak bupati, gubernur, wali kota yang bukan kader partai, kita tarik untuk menjadi ketua partai. Ini membuktikan bahwa Partai Demokrat adalah partai terbuka. Terbuka untuk putra-putri Indonesia. Bagi siapa saja. Bukan partai tertutup. Sama halnya yang dilakukan oleh Pak SBY. Ketika AHY berpangkat mayor, masih bertugas di Australia, tugas negara, dipanggil pulang, disuruh keluar dari TNI, masuk melamar menjadi calon gubernur DKI, dan menjadi kader Partai Demokrat. Sama halnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak SBY adalah sama dengan yang kami lakukan. Jadi ketika Pak SBY membolak-balikan fakta, ini lucu bagi kami. Ya, lucu dan aneh. Nah, kira-kira itulah teman-teman media yang ingin kami sampaikan. Barangkali nanti akan ada masalah aspek hukumnya, masalah legalitasnya KLB.
ada teman kami nanti Pak Rasman yang memang khusus ditunjuk untuk mewakili persoalan-persoalan hukum yang menjadi juru bicara di dalam Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Hengki Luntungan. Beliau adalah tokoh pendiri Partai Demokrat. Nanti beliau akan menjelaskan adakah nama SBY di akte itu. Baik, kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya agak sedikit melankolis ya. Saya lahir 6 September, 3 hari lebih tua daripada Pak SBY di tanggalnya. Tapi Pak SBY lebih tua dari usia dibanding saya. Saya sangat menyesal memang menjadi aktor tim buruh segap untuk mendatangi ketua-ketua DPD, mengumpulkan ketua-ketua DPC agar mereka berbulat tekad membangun chemistry agar Pak SBY yang dipilih pada Kongres 2015 di Surabaya. Hari ini saya kepada seluruh DPC, seluruh DPD Partai Demokrat minta maaf. Saya bersalah. Saya nggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh saya nggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya malu. Silakan Bang Rasman. Baik. Minum dulu. Ya, makasih Bang. Mana tisu tadi? Ya. Baik, teman-teman sekalian. Saya live di jam 6 jam 4. Perkenalkan, mungkin sudah kenal juga. Tapi saya sebut, ya, saya juga adalah kader baru di Partai Demokrat dan ditunjuk menjadi Ketua Badan Komunikasi Publik. Ketua DPC sini satu. Siapa yang Jadi kita akan sering berkomunikasi. Ketua DPC sini. Ketua DPC Nah, Ketua sebelum DPC sampai ke penjelasan singkat ya, ini singkat dari para ketua-ketua DPC dan ketua DPD. Ini hanya sebagian kecil yang kita bawa untuk membuktikan bahwa pernyataan AHY yang mengatakan bahwa seluruh peserta yang hadir di Kongres luar biasa Sibolangit itu abal-abal dan tidak ada satupun DPC dan DPD yang hadir, itu adalah bohong besar dan nanti akan dibuktikan. Jadi sebelum sampai ke mereka, kita persilakan Pak Hengki untuk menjelaskan bahwa historisnya seperti apa Demokrat, adakah Pak SBY atau tidak, beliau jelaskan. Singkat Bang, makasih. Angkat itu Bang, angkat itu Bang. Angkat dikit. Assalamualaikum Diriin warahmatullahi Lal. wabarakatuh. Teman-teman wartawan, saya memang timbul tenggelam. Jadi saya wakil sekjen bidang politik pertama ketika partai ini didirikan. Yang kedua saya formatur tunggal. Setelah abangnya Pak Darmisal meninggal, sebelum meninggal sama-sama kita berdua dan saya dipercayakan untuk menyusun. Saya membawa di partai ini 7 dari 8 profesor selain Ihsan Tanjung. Masih 3 profesor yang hidup yang bisa kita tarung head to head depan televisi. Itu pertama. Yang kedua, Pak Hengki itu siapa? Kemarin dibilang cuma tukang suruh yang ngatur wayang. Saya bilang suruh wayang ke sini. Saya yang bawa wayang. Kloter pertama tolong dicatat.
Darji Darmodiharjo, Profesor Rektor Unkris. Kedua, Profesor R.F. Saragi, Dekan Fakultas Hukum Unkris. Ketiga, Profesor Rusri, Direktur S2 Unkris. Keempat, Wayan Sugiana. Kloter berikut Profesor Budi Santoso, Profesor Max Rompas masih hidup, Profesor Sigfrid Barimpun masih hidup. Jadi kalaupun dibilang saya pesuruh, tidak ada nama SBY. Saya harus klarifikasi ini. Dan yang membuat lambang gambar bukanlah SBY. Dari ujung ke ujung ini ada Pak Ilal kantornya. Masuk kantor itu sebelah kiri, masuk begini, itu tempat kerjanya yang buat ini lambang oleh saudara Ivan Pio, bukan Stephen. Dan yang meletakkan warna itu Hengki Luntungan. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Berikut, di sini saya nomor, berapa? Tahu Pak. Saya yang menjemput yang namanya Aswendi Kamuli, notarisnya Ongkeje. Di mana kantornya? Di Mampang. Perapatan, bukan, di Mampang. Di pojok. Yang ada gambar kuning. Saya yang jemput. Saya tahu sejarah ini. Pertama partai ini dibentuk, belum ada nama yang menyampaikan nama Demokrat, bukan SBY. Catat. Yang menyatakan nama ini adalah almarhum Ahmad Yani Wahid ketika keluar dari Partai Republik dan berpindah, kita mendirikan Partai Demokrat. Masih ada saksinya. Duduk di saya Ahmad Yani Wahid, Ahmad Thorik, Adi Aksadau. Apa partai ini dinamakan? Demokrat karena saya sudah keluar dari Partai Republik, bukan SBY. Waktu berjalan kurang lebih 1,5 tahun kami berupaya mendekati SBY. 0 ditolak terus. Kucuk-kucuk 2003 masuk. Ini namanya kan malu-malu kucing. Jangan takut bicara, saya saksi sejarah. Keluar ditembak pun masih ada anak saya, masih ada di saya. Jangan pernah takut, sehingga saya kecewa. Sejak 2005 Kongres, disitulah kekecewaan saya pertama. Terjadi sebuah intervensi. Alhamdulillah intervensi itu cukup bagus dan menjadikan Partai Demokrat itu besar. Nih, salah satu tim sukses almarhum Hadi Utomo. Ya, mereka tahu, tetapi ke dalamnya nggak bisa kita bicara. Kenapa terjadi intervensi, mereka lebih tahu. Jam 1 malam saya ada hadir sama-sama dengan Prof. Budi. Apa yang dibicarakan off the record. Okay. Jam 6.30 saya konferensi pers dengan saudara-saudara TV. Profesor Budi tidak akan mundur selangkah pun. Dalam bahasa politik kami tidak akan maju. Karena tanggung jawab moral pada saat itu ada di tangan Hengki Luntungan sebagai ketua tim sukses. Meski saya berhadapan-hadapan dengan adik-adik saya, teman-teman saya, tetapi kita tanpa ada kebencian. Selesai, ayo kita saling mendorong, mendukung. Belakangan terjadi intervensi yang berlebihan. Kemudian terjadi perampokan, kudeta terstruktur. Kongres kedua mulai banyak. Kongres ketiga 60%, Kongres keempat 80%, Kongres kelima 100% naik. Jangan apa, jangan usah takut, jangan usah malu. Kenapa? Saya demi Allah, demi Tuhan kami, saya tuliskan, hanya ingin meluruskan partai ini. Perjalanan partai, mengharapkan partai ini menjadi lebih baik lagi, lebih daripada apa yang kita sampaikan. Yang di undang-undang itu ada yang 20,4%.
dalam sejarah Republik dan dunia tidak pernah terjadi sebuah partai politik dia datang menang kemudian mencapai 20,4%. Sampai detik ini, dunia bukan cuma Indonesia. Karena kita bahu membahu di saat Pak Anas, di saat Pak Hadi Utomo, di saat Pak Basuki Ali itu teramat hebat. Tetapi saat-saat belakangan 2 periode terakhir, saya yang menyatakan kalaupun partai ini akan capai 8%, kepala saya taruh di meja dengan air mata. Di depan almarhum Rizal Tanjung, almarhum Pak Saragi dan Pak Sudirman Said. Kenapa? Dipaksa saya harus lokomotif yang maju. Tidak, saya bilang saya punya gerbong. Tolong seluruh organisasi saya. Cuman jadi calon, apa susahnya? Dan akhirnya saya mundur. Dipaksakan oleh kawanku yang sekarang sedang diburu dan dipecat duluan, Subur Sembiring, masuk saya di Kalimantan Selatan. Saya tidak pernah injak Kalimantan Selatan, hanya test case. Alhamdulillah benar, mereka menyaksikan mereka. 670 suara, saya tidak pernah tahu Kalimantan Selatan di mana. Artinya bahwa magnet terhadap Partai Demokrat bukan kepada Hengki Luntungan, tetapi tegaknya sebuah sejarah yang saya sampaikan. Pada 2019, jujur, saya sebagai tim sukses dari Cakra 19 untuk memenangkan Jokowi. Dengan demikian, langkah satu-satunya saya mintakan KLB, dan ini ketiga kali saya berteriak KLB. Untuk apa? Untuk menyelamatkan partai, bukan untuk saya. Masih banyak adik kami yang mampu. Saya kemarin udah bilang saya mah udah tua, tapi kata beliau udah berapa sih umurnya? Belum tua. Sudahlah ya. Tapi inilah sebuah persoalan. Jika komunikasi itu tersumbat, jalan satu-satunya lawan KLB dilaksanakan. Saya tampil, tadi juga saya sudah bicara dengan beberapa pendiri yang tidak sempat hadir, Pak Diki Sofyan, Pak Sikul Barhimput, Profesor, Dr. Kaunang. Alhamdulillah, puji Tuhan, apa yang dilakukan Pak Hengki net sama, karena kebetulan mereka saya yang bawa. Oke, kira-kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf. Memang nampaknya saya agak sedikit shock, sehingga kesedihannya. Nah, itulah tadi yang kami sampaikan ke Bang Hengki. Bang, ternyata ada setoran-setoran wajib dari daerah dan cabang ke DPP, Bang. Mestinya dari DPP yang berkirim ke daerah dan cabang, tapi hari ini terbalik. Kita doakan di tengah permohonan maaf saya kepada kawan-kawan, di tengah ampun saya mintakan kepada Allah, kami doakan kawan-kawan yang sudah banyak bersedekah ke DPP, betul-betul umurnya dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawiran Dr. Haji Muldoko tidak lagi akan melakukan itu, dan semua telah dihancurkan kebijakan-kebijakan itu melalui kongres luar biasa yang kita lakukan, rantus selesai. Demikian, silakan Pak Rasman, Bang Rasman, untuk membawa kawan-kawan ini, kawan-kawan DPC yang hadir di sini untuk menyampaikan berbagai testimoninya. Dipersilakan. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Abang minggir aja ya, di sini ya. Iya, siap. Ya, silakan kita DPC sini. Sehat Bang ya? Sehat Bang. Siapa yang tadi ngomong dulu? Siapa? Ya, baik. Sebentar. Tenang aja. Ya, silakan. Teman-teman sekalian, saya
mohon pengertiannya karena tadi ada penjelasan mungkin yang agak lama dan macam-macam itu, bagaimana supaya saudara paham secara detail masalah Demokrat. Pak Muldoko itu sudah 1,5 bulan dihajar terus-menerus, sehingga hari ini baru kita akan mulai start untuk melakukan perlawanan, dan perlawanan itu adalah secara politik dan hukum. Nah, oleh karena itu tadi dari Pak Hengki sudah terbantahkan, ya, opini publik yang terbangun bahwa seorang Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat, dan akta notarisnya ada di tangan Pak Ilal Ferhat, yang sekarang ini Pak Tri Yulianto, nih bersama dengan Pak Ilal, pegang ya. Pak Ilham nomor 83, Pak Hengki nomor 45. Jelas ya. Tadi pagi saya masih talkshow. Badan Komunikasi dan Informasi Strategis pihak AHY masih mengatakan bahwa SBY adalah pendiri Partai Demokrat. Nah, oleh karena itu hari ini kita bantah dan kita katakan bahwa SBY bukan pendiri Partai Demokrat, bukan orang yang membuat nama Partai Demokrat, bukan orang yang membuat lambang Partai Demokrat. Gitu Bang ya? Ini clear. Nah, jadi ini supaya ketahuan ini. Nah, kemudian bagaimana tadi Bung Damar Mizal menjelaskan dan sampai meneteskan air mata. Beliau bersedih. Tangkaplah kesedihan itu, karena platform perjuangan mereka dulu berbeda dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, saya nanti akan jelaskan secara hukum. Nah, baik. Untuk menjawab, mohon fokus ya. Untuk menjawab kegelisahan publik, kegelisahan kader-kader Demokrat di seluruh tanah air dan luar negeri. Untuk menjawab kegelisahan para anggota DPRD kabupaten kota, anggota DPRD provinsi, anggota DPR RI, dan pengurus-pengurus tingkat cabang provinsi dan pusat, bahwa Pak Muldoko berpesan kepada kami pengurus, termasuk saya sebagai ketua Badan Komunikasi di DPP Demokrat, memesankan bahwa Pak Muldoko dan kepengurusan ini tidak akan mengganggu saudara-saudara sekalian, tidak akan melakukan pergantian, tidak akan melakukan PAW, dan tidak akan melakukan kutipan-kutipan kepada anggota DPRD, meskipun itu diatur dalam peraturan organisasi yang dilakukan pada Kongres tahun 2020 yang lalu. Jadi, teman-teman sekalian, para kader Demokrat seluruh Indonesia jangan khawatir. Bahkan pengurus ini akan mengembalikan hak saudara, akan menganulir pemecatan saudara, akan mengembalikan hak-hak dan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang partai, anggota partai. Dan itu akan kita kembalikan agar saudara-saudara semua bisa tenang, aman, dan damai. Terakhir, sebelum mereka, karena ini konteks politik, saya ini pernah DPRD 2 periode, jadi saya paham betul bahwa teman-teman semua para kader partai di seluruh Indonesia, Pak Muldoko berpesan, kita ini adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk mengembalikan demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi dan yang diwejantahkan oleh Partai Demokrat pada tahun 2005, 2010, dan 2013. Apa itu? Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai disebut bahwa salah satunya, nanti saya jelaskan, salah satunya bahwa kepengurusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang itu hanya sifatnya mengusulkan kepada DPP, dan DPP lah yang akan menentukan
3 orang memilih 1 untuk menjadi pengurus. Ini sangat tidak demokratis. Ini mengangkangi demokrasi. Nah, oleh karena itu maka nanti akan kita jabarkan. Kita tambahkan saja, ini ada video yang dari Pak SBY sendiri yang mengatakan beliau bukan pendiri. Oke, diputar singkat. Ini pernyataan Pak SBY sendiri yang menyatakan dia bukan pendiri. Dia hanya mendorong. Ini tahun 2003 loh ini. Izinkan saya sebagai salah satu anggota keluarga besar Partai Demokrat adalah bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir. Meskipun setelah berdiri secara formal saya tidak berada di dalamnya,